Masih berjumpa dengan saya pencari kebenaran. Lewat video singkat ini saya mau membahas terkait penembakan 6 anggota FPI dan juga Rizik Syihab yang sudah ditahan oleh kepolisian. Kita bisa mengetahui informasi ini lewat televisi ataupun media sosial lainnya, di mana media televisi sering mengekspos peristiwa ini, yang bagi saya pribadi seolah-olah mau mengatakan bahwa peristiwa atau persoalan ini adalah persoalan yang sangat berat yang pernah terjadi di negara kita, dan ini bisa juga kita lihat lewat tanggapan atau komentar atau pernyataan yang disampaikan oleh seorang anggota DPR bernama Fadlizon, dan juga bagaimana jubir FPI sampai-sampai meminta Komnas HAM untuk mengusut tuntas persoalan ini. Nah, sementara kita lihat, kalau kita mencari informasi-informasi lain di media sosial yang lain, ada banyak peristiwa yang tidak diekspos, tidak diketahui oleh kita semua. Misalnya seperti baru-baru ini terjadi pembunuhan terhadap Sonia Bibi di Pakistan. Dia ditembak mati karena tidak mau menyangkal imannya atau tidak mau meninggalkan imannya akan Yesus Kristus, dan juga tidak mau menikah secara Islam. Lalu dia dibunuh oleh seseorang beragama Islam. Nah, silakan nanti para sahabat mencari informasi ini. Lewat video ini saya ingin mau mengatakan demikian, bahwa kejahatan itu tetaplah kejahatan. Kejahatan itu tidak pernah berubah menjadi sebuah kebaikan, tidak pernah. Dan kejahatan itu selalu merugikan orang lain, merugikan banyak orang. Nah, karena itu kejahatan itu tidak perlu dibela, kejahatan itu tidak perlu dipertahankan, apalagi diperjuangkan, tidak perlu, karena tidak ada gunanya. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena kalau saya mengamati, ternyata banyak saudara-saudari kita umat Islam yang menggunakan akal budi pikiran mereka, yang menggunakan kesadaran mereka untuk melihat dan mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus dibela dan siapa yang tidak perlu dibela. Saya tidak bisa membayangkan jika seandainya seluruh umat Islam di Indonesia ini terpancing atau terprovokasi dengan peristiwa penembakan 6 anggota FPI dan juga penahanan terhadap Rizik Syihab. Seandainya mereka terpancing, maka yang terjadi itu tidak lain adalah perang di antara kita, perang di negara kita sendiri. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, karena ternyata semuanya ini tidak terjadi. Saya bisa melihat bagaimana di tempat saya sekarang ini masih tercipta yang namanya kerukunan, kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, rasa cinta, toleransi, saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Dan ini tidak mengenal agama. Dan saya kira inilah yang perlu kita perjuangkan dan kita pertahankan di negara kita yang sangat kaya ini, yang sangat kaya akan kekayaan alam, sangat kaya dengan keberagamannya. Inilah yang perlu kita perjuangkan. Kemudian juga lewat video singkat ini, saya mau mengajak semua saudara-saudari umat Kristen dimanapun berada. Ketika kita mendengar informasi penembakan 6 anggota FPI dan juga ketika Rizik Syihab sudah ditahan di kepolisian, apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita bangga? Apakah kita senang? Atau apakah kita cuek, tidak mau tahu? Atau sebaliknya, kita turut prihatin dengan peristiwa ini? Bagi saya pribadi, ketika kita dihadapkan dengan dua persoalan seperti ini, yang perlu kita lakukan ialah melihat kebenaran secara objektif. Nah, apa artinya melihat kebenaran secara objektif? Kebenaran secara objektif itu berarti kebenaran yang sesuai dengan fakta, sesuai apa adanya. Inilah kebenaran objektif itu. Nah, kita tahu bersama bagaimana ketika Rizik Syihab setelah kembali ke Indonesia, dia sudah menciptakan kerumunan di Petamburan. Kemudian juga menciptakan kerumunan di pesta pernikahan putrinya. Kemudian juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang melukai perasaan dan hati seseorang, yang tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin agama.
Kemudian berikutnya dia juga berceramah terkait pemenggalan kepala. Kemudian bagaimana dia tanda kutip tidak bertanggung jawab dengan hasil tes COVID yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dia diinformasikan melarikan diri. Kemudian lagi-lagi 2 kali pihak kepolisian sudah melakukan panggilan terhadap Rizik Syihab, tapi tidak pernah dihadapi, tidak pernah dihadiri. Nah, inilah kebenaran objektif itu. Lalu sekali lagi, bagaimana sikap kita terhadap persoalan ini? Karena kita pengikut Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita harus berpegang pada kebenaran itu sendiri. Apa itu kebenaran? Siapa kebenaran itu? Tidak lain yaitu Yesus Kristus. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa ini? Sebagai pengikut Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpegang pada kebenaran itu, mengikuti kebenaran itu, dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sekali lagi tidak lain adalah Kristus sendiri. Kita tahu ajaran Yesus Kristus yang sangat luar biasa mengenai kasih terhadap sesama, dan bahkan mendoakan mereka yang menganiaya, dalam hal ini juga mendoakan mereka yang melakukan keributan, kericuhan, dan juga apapun namanya itu di negara kita ini. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi mereka, mengingatkan mereka, mendorong mereka untuk terus-menerus memperbaharui diri, dan seraya juga kita melakukan hal yang sama. Bagaimana kita terus juga membenahi diri kita, menghindari diri kita dari segala kejahatan yang merugikan banyak orang. Kemudian juga bagaimana kita tidak hanya mencintai mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga melakukan kasih bagi mereka yang berbeda dengan kita. Dalam hal ini juga saudara-saudari kita umat muslim, yang tadi mereka sudah tidak mau terpancing, tidak mau terprovokasi. Bagaimana kita bersama-sama saling mencintai, saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang, bergandengan tangan bersama tanpa ada pandangan mengenai perbedaan agama. Dan saya kira inilah yang diharapkan dan yang menjadi tujuan negara, dan terlebih-lebih apa yang diharapkan oleh Allah daripada kita semua, yaitu menciptakan perdamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Kita tahu di dalam ajaran iman kita sebagai pengikut Kristus, dikatakan bahwa Allah itu kasih. Ketika kita mampu saling mengasihi di tengah perbedaan, di tengah keberagaman kita di negara kita ini, maka sebenarnya saat itulah kita menghadirkan Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita, baik itu di tengah keluarga, di masyarakat, dan lebih-lebih di negara kita ini. Ketika kita mampu saling mengasihi, kita saling mendukung, saling menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan juga, maka kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh undang-undang dan juga Pancasila dan negara kita ini, saya yakin akan tercapai. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita para sahabat sekalian, khususnya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari umat Kristen, untuk tidak pernah membiarkan peristiwa-peristiwa kejahatan, dan mungkin juga ada yang cuek, tidak mau tahu, atau mungkin ada yang bangga dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang ini, atau mungkin ada yang prihatin. Di samping itu semua, yang lebih utama tidak lain adalah kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh sang kebenaran itu sendiri, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Ini pesan untuk kita semua dari saya pribadi, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus mampu menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri, mampu menghadirkan kebahagiaan untuk sesama banyak orang di sekitar kita, dan terlebih bagaimana kita menjadikan hidup kita berkat yang berlimpah bagi sesama. Maka dengan demikian, semoga rahmat dan berkat dari Allah semakin tercurah atas kita semua, semakin tercurah atas negara kita Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.